memulai pembelajaran hari ini, silakan Ahmad Zaini dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Ahmad Zaini. Anak-anak, Bu Isma cek dulu kehadirannya ya sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini. Oke, Ahmad Zaini, Inayah Wulandari, ada Narendra, Zainatus, Shelin. Oke, alhamdulillah nampaknya semuanya hadir ya. Syukur kalau begitu. Oke, anak-anak sudah mulai masuk ke musim penghujan ya. Maka Bu Isma tidak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk membawa mantel ya. Bagi yang bawa motor silakan membawa mantel karena agar tidak kehujanan, karena ini biasanya jam-jam pulang sekolah selalu bersamaan dengan turunnya hujan, sehingga kalian jangan lupa bawa mantel. Bagi yang naik angkot juga jangan lupa bawa payung supaya kondisi kesehatan kita tetap terjaga. Yang kedua, tetap patuhi protokol kesehatan, makan yang bergizi, istirahat secara teratur ya, dan juga apabila diperlukan kalian bisa meminum vitamin atau suplemen sehingga bisa menguatkan daya tahan tubuh kita biar tidak mudah sakit. Oke, anak-anak yang saya banggakan ya, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, mungkin Bu Isma mau mengingatkan kembali, kita flashback kembali minggu kemarin belajar apa saja? Belajar apa saja, Kit? Oh iya, jenis-jenis wadah. Nah, syukur bagus kalau masih ingat. Jenis-jenis wadah yang kita gunakan saat pendederan. Apa saja kemarin? Ada apa? Ada bak terpal. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada bak beton. Kemudian ada tambak. Oke, bagus. Ada keramba jaring apung. Oke, sangat bermacam-macam sekali ya jenis wadah. Kenapa kok ada bermacam-macam? Karena menyesuaikan dengan komoditas yang kita pelihara. Kalau kita peliharanya dalam skala yang kecil, tentu saja wadahnya juga menyesuaikan, jadi tidak perlu terlalu yang besar. Begitu juga kalau kita memelihara komoditas dalam jumlah yang banyak, otomatis wadahnya juga harus besar. Karena kalau tidak seimbang antara luasan wadah dan kepadatan ikannya, akan mempengaruhi apa kemarin Bu Isma bilang? Mempengaruhi pertumbuhan. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar ya mengenai penerapan atau penggunaan wadah. Jadi setelah kemarin kita tahu jenis-jenis wadahnya, hari ini kita fokus kepada bagaimana sih menggunakan wadah yang sesuai, ditambah lagi bagaimana juga menggunakan peralatan lapangan yang kita nantinya akan gunakan. Karena di dalam kegiatan pendederan itu nantinya akan ada pengukuran kualitas air. Nah, kesesuaian kita dalam menggunakan alat juga masuk ke dalam materi ini. Jadi pada hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menerapkan penggunaan wadah, peralatan lapangan ya. Kemudian ada dua tujuan, yang pertama, yang kedua ini kita bahas di pertemuan yang kedua, yakni mengenai perencanaan kegiatan pendederan dan mengontrol penggunaan wadah. Nah, oke, kira-kira dari tujuan yang telah Bu Isma berikan kepada kalian, kira-kira kalian punya gambaran tidak? Gimana, Inai? Punya gambaran mengenai pembelajaran hari ini? Oh, masih belum. Di rumah baca-baca materi tidak? Oh, nanti dibaca ya. Gimana, Kit? Ada gambaran materi hari ini? Kira-kira punya gambaran tidak? Setelah kemarin wadah, sekarang penggunaan wadah. Gimana? Oh, ada sedikit gambaran ya. Oke, gimana? Coba berikan pendapatnya.
dalam menggunakan wadah harus sesuai dengan kepadatannya seperti itu. Oke anak-anak ya, seperti biasa di dalam setiap awal permulaan, Bu Isma ingin sekali mengetahui kemampuan kognitif kalian dengan mengadakan pretest. Seperti biasa ya, pretestnya silahkan dibuka link yang sudah Bu Isma share di Classroom. Di situ sudah ada link pretest. Silakan untuk dibuka, dikerjakan, waktunya 10 menit. Silakan ya. Oke, sudah semuanya sudah dikirim? Oke, anak-anak, kalau kita ingat-ingat ya, ini di kelas ini pasti ada yang anak UPJ ya, yang kita biasanya kegiatannya memproduksi benih. Tentu sudah tidak asing lagi ya dengan penggunaan wadah, dengan kegiatan pendederan, pembenihan secara umum, tentu saja sudah tak asing Bu Isma rasa. Nah, kalian saat kemarin kita melakukan kegiatan pendederan, itu apa saja yang dilakukan? Oke, ada persiapan wadah. Persiapan wadah itu ngapain? Oke, dicuci Bu. Setelah itu dikeringkan, kemudian disanitasi. Oke, berarti masih ingat ya tahapan-tahapan dalam mempersiapkan wadah. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana mempersiapkan wadah secara benar, tahapan-tahapannya seperti apa, beserta juga fungsinya. Jadi harus runut pembelajarannya. Jadi setelah kita tahu apa-apa saja yang harus kita lakukan saat mempersiapkan wadah, kita juga harus tahu fungsinya. Oke, anak-anak ya, pembelajaran kali ini agak berbeda. Kenapa? Kalau biasanya Bu Isma lebih banyak ngomong ya, lebih banyak ceramah sama kalian, hari ini Bu Isma membawakan atau menggunakan metode yang baru. Apa nama metodenya? Namanya Student Facilitator and Explaining, atau kalau kita artikan adalah tutor sebaya. Apa maksudnya tutor sebaya? Nah, nanti di dalam proses pembelajaran, di dalam proses diskusi, tidak lagi Bu Isma yang cerita panjang lebar dari A sampai ke Z, tidak lagi Bu Isma, tetapi kalian yang akan memperkaya diri kalian dengan ilmu, dan kewajibannya harus sharing kepada teman dalam satu kelompoknya. Itu ya, bisa difahami. Oke anak-anak. Hari ini kita akan berdiskusi. Apa materi diskusinya? Oke, ya, akan Bu Isma berikan materi diskusi hari ini. Silakan disimak ya anak-anak ya.
Bagaimana? Sudah dapat poinnya hari ini? Mungkin dari materi yang sudah Bu Isma berikan ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada? Oke, kalau gitu Bu Isma minta kepada kalian untuk membaca bahan ajarnya ya. Silakan dibuka bukunya di halaman 73 ya. Silakan dibaca. Ibu berikan trik dan tips dalam melakukan membaca supaya kalian cepat dapat poin apa yang dibaca ya. Yakni ya, pertama di Wisma kasih contoh ya. Di halaman 73 di sini ya, di materi pengolahan wadah, media dan peralatan pembesaran. Silakan kalian baca dulu di deskripsi itu apa yang harus kita pelajari. Baca selama 5 menit dan kemudian temukan dalam 2 paragraf ini apa saja inti yang bisa kalian kembangkan. Jadi kalian bisa catat di bukunya, silakan dicatat intinya apa, kemudian bisa dikembangkan dengan kalimatnya sendiri. Nah, sebelum nanti kita melaksanakan diskusi, Bu Isma akan memilih secara random siapapun itu yang terpilih untuk maju ke depan menjelaskan apa yang tadi sudah dibaca dan sudah ada pengembangannya dengan kata-kata sendiri. Nggak usah takut salah, yang penting harus tetap mencoba. Oke, silakan Bu Isma berikan waktu 15 menit untuk membaca di halaman 73 dan 74. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah selesai proses membacanya? Sudah mendapatkan poin-poin yang nanti akan dijelaskan dengan kata-kata sendiri? Masih belum? Oke, silakan. Silakan, semakin banyak bahan bacaan yang dibaca, semakin banyak pula materi-materi yang nanti akan bisa kita ambil, poin-poin yang akan kita ambil dan akan kita kembangkan ya. Itu triknya. Jadi harus dibaca secara sungguh-sungguh. HP-nya silakan disimpan dulu. Setelah dapat poinnya, dicatat di buku. Setelah itu coba dikembangkan dengan kata-kata kalian sendiri. Tuh ya. Sudah cukup ya. Sudah, Bu Isma rasa sudah cukup waktunya 15 menit, sudah sangat lama sekali. Nanti kalau semakin lama semakin kabur apa yang dibaca, semakin tidak dapat poinnya gitu ya. Oke, Bu Isma minta Zainatus Rizkia untuk maju ke depan memaparkan apa yang tadi sudah dibaca. Oke, silakan. Tidak usah malu, silakan maju ke depan ya. Tidak usah takut salah, ada Bu Isma. Oke, silakan. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Zainatus tadi
memberikan suatu pendapat, suatu argumen bahwa apa tadi? Wadah itu sangat berkesesuaian dengan berapa kepadatan jenisnya. Oke. Kemudian yang kedua tadi apa? Sainatus? Dalam melakukan kegiatan pendederan harus disiapkan dulu wadahnya ya secara tahap bertahap. Oke, apa aja tahapannya tadi? Ayo, apa aja tahapannya tadi yang sudah dijelaskan oleh Sainatus? Ya, ada pencucian, ada kemudian sanitasi, kemudian ada perawatan juga. Ya, memang dalam semua kegiatan budidaya pasti langkah pertama itu yang dilakukan adalah menyiapkan wadahnya. Kenapa? Kira-kira kenapa kok kita harus menyiapkan wadah? Karena yang pertama, ikan butuh apa untuk hidup? Butuh air. Nah, air harus diletakkan dalam satu wadah yang bisa kita kontrol ya. Makanya semua wadah budidaya itu bentuknya kolam, ada yang akuarium, ada yang tambak, ada yang keramba jaring apung ya. Semuanya merupakan suatu lahan yang tertutup atau wadah yang tertutup. Tujuannya apa? Tujuannya agar mudah kita kontrol baik kualitas airnya, baik kualitas benihnya ya, sehingga harapannya kita bisa meneruskan nanti setelah panen, kita lanjutkan kepada kegiatan pembesaran, hasilnya itu banyak gitu ya. Terima kasih Zainatus, silakan duduk lagi. Oke, kesempatan kedua. Mafiro, silakan maju ke depan. Tidak usah malu, tidak usah takut, tenang. Tidak ada yang salah, semua proses belajar itu benar. Kalau salah nanti Luis membetulkan. Ayo maju dulu. Oke, silakan. Sambil baca dikit-dikit boleh, tetapi nggak boleh baca gini terus. Harus berusaha berani memaparkan kepada teman-temannya. Oke, gimana? Memahami apa yang sudah dijelaskan Mafiro? Ya, Mafiro mengatakan bahwa wadah dalam kegiatan pendederan itu juga harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjangnya. Misalkan tadi contohnya, kalau pada pembenihan kerapu itu tempatnya itu harus dekat dengan bak plankton, harus dekat dengan bak tandon. Oke, berarti dulu Mafiro mungkin pengalaman saat ini ya, pernah magang. Oh, Mafiro pernah magang, jadi dia sudah tahu ya, sudah punya pengalaman ya. Jadi selain memang kita siapkan wadahnya itu secara khusus, kita juga harus memperhatikan tata letaknya. Kalau tidak salah, tata letak itu sudah kita pelajari di minggu kemarin. Oke, Mafiro memahami berarti materi minggu kemarin ya, tata letak. Oke, silahkan duduk lagi kalau begitu. Terima kasih ya. Ini nanti tidak hanya Mafiro dan Zainatus yang akan saya panggil ke depan, tapi random, siapapun punya kesempatan yang sama untuk maju ke depan menjelaskannya. Kuncinya itu adalah mendapatkan poinnya saat kita membaca dan usahakan fokus ya. Jadi tidak kemudian sambil sama main sama temennya, harus fokus biar dapat apa yang kalian baca. Oke, anak-anak, kita akan memulai kegiatan diskusi ya, kegiatan diskusi. Sebelumnya Bu Isma punya suatu studi kasus ya. Studi kasusnya apa ya? Oke, gini, kalian tahu bahwa kita di dalam suatu usaha budidaya ada tiga ya. Ada tiga, maksudnya ada kegiatan pembenihan, ada pendederan, dan ada pembesaran. Dan kita fokus di kegiatan pendederan ya. Nah, di kegiatan pendederan itu ada budidaya secara tradisional. Ingat ya, di kelas 1
sudah pernah budidaya secara tradisional, ada semi intensif, dan ada yang intensif. Nah, salah satu yang membedakan dari ketiga hal ini adalah padat tebarnya. Semakin intensif maka akan semakin padat, semakin banyak isinya ikan, otomatis secara kebutuhan makan, secara modal kos yang kita berikan juga semakin besar. Oke, benar ya. Nah, oke, bisa punya suatu studi kasus ini ya, yang nanti harus kalian pecahkan saat diskusi ya. Nah, kalau misalkan Bisma punya ada tambak nih, persiapan tambak ya, persiapan wadah tambak dan wadah kolam atau bak beton dan akuarium, kira-kira kalau menurut kalian sama tidak? Sama tidak caranya untuk mempersiapkan sebelum kita tebarin benih? Gimana? Ada yang sama, ada yang beda ya, jadi macam-macam sekali ya jawabannya. Oke, jadi ini yang ingin Bu Isma kalian cari ya, apakah sama persiapan wadah di tambak yang luasannya besar, di kolam atau bak yang ya bisa kita bilang luasannya tidak sebesar tambak ya, tengah-tengah ya, dan yang terakhir adalah akuarium. Kira-kira dalam persiapannya itu langkah-langkahnya atau step by stepnya atau mungkin bahan-bahan yang digunakan tuh sama nggak? Ya. Oke, untuk menjawab itu silahkan kalian membentuk kelompok ya. Kelompoknya kemarin sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah sering membentuk kelompok. Kelompoknya disamakan aja ya. Jadi ada kelompok kakak, ada kelompok kerapu, ada kelompok faname. Oke, silahkan kita bahas, kita diskusikan apa yang menjadi permasalahan hari ini. Jangan lupa harus apa tadi, tutor sebaya. Jadi bagi yang tahu, kan nanti sekalian saat diskusi pasti ada pembagian nih. Zainatus bagian cari materi tambak, terus Kennedy bagian nyari kolam, terus Dedi bagian cari yang akuarium. Nah, nanti masing-masing ini harus bisa menjelaskan kepada temannya apa yang didapatkan dari hasil diskusi. Dari mana dapat jawaban? Bisa dari buku ajarnya ini tadi, di sini juga sudah cukup lengkap ya. Bisa juga kalian cari di internet. Bisa, silahkan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Oke ya, Bu Isma beri waktu, silakan kalian untuk berkelompok dan melakukan diskusi. Jika ada yang mau ditanyakan ya terkait Bu bingung, Bu maksudnya gimana, silahkan bertanya, tidak usah malu, biar nanti hasilnya pekerjaan diskusinya juga bagus. Oke ya, nanti dalam satu kelompok yang Bu Isma tunjuk presentasi juga random ya, tidak kemudian sudah ditentukan, enggak, Bu Isma enggak mau. Jadi nanti dalam satu kelompok itu semuanya harus sudah siap ya. Misalkan kelompok kakak, ayo maju menjelaskan tentang akuarium. Nah, Zainatus menjelaskan sudah harus siap. Bu Isma tak mau, masih belum siap. Jadi maksimalkan waktunya untuk mencari literatur dari buku atau dari internet seperti itu ya. Nanti Bu Isma akan keliling ke kelompok-kelompok untuk mencari tahu lancar tidak diskusinya gitu ya. Kalian
apa saja sih yang dilakukan sebelum kita itu menebarkan bibit ke tambak, apa ke kolam, apa ke akuarium ya. Itu kan tadi sudah dibagi ya, kelompoknya sudah dibagi semua. Oke, ya. Oh, bingung yang tambak. Oke, kalau yang tambak ya, tambak itu kan ada yang tradisional. Nah, itu pertamanya diapakan gitu. Sebelum kita tebari bibit, sebelum dikasih air, itu tanahnya itu harus diapakan dulu. Dicangkul, itu sudah ngerti ya. Dicangkul dulu, kemudian nah, itu maksudnya Bu Isma. Jadi Bu Isma ingin tahu apakah ada perbedaan nggak kalau ditambak gini, di kolam gini, di akuarium gini, gitu ya. Ya, silakan, silakan. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan? Oke, ini yang bagian tambak siapa? Inaya. Terus yang bagian akuarium? Dudung. Yang bagian kolam babak beton? Ferry. Ya, gimana? Ada kesulitan? Tidak ada kesulitan ya, aman ya. Ini semuanya berarti harus juga memahami apa yang dicari. Oke, coba Bu Isma, coba Ferry, coba jelaskan ke Dudung sama ke Inaya apa yang kamu ketahui tentang persiapan pada kolam ya tadi kamu ya. Oke, pada kolam apa? Ya, coba dijelaskan ke teman-temannya ini. Oke, Dudung paham? Inaya paham? Paham ya, cukup jelas ya menjelaskannya. Oke ya. Oke. Oke, kalau kakak silakan dilanjutkan ya, disempurnakan lagi jawabannya. Kelompok kerapu. Ya, siapa yang bagian tambak tadi? Oke, Vera. Yang bagian akuarium? Sandra. Oke. Bagian kolam Kak Beton? Elisa. Oke, kerja semua dalam satu kelompok ini. Kerja ya, bagus. Tidak boleh sah kalau tidak kerja ya, kerja semua, mencari semuanya. Coba semua pengen tahu. Di Vera, coba jelaskan ke teman-temannya bagaimana kalau tambak. Oke, Vera, Vera ngerti yang dijelaskan Vera tadi, memahami. Elisa, jelas ya? Oh, jelas. Oke, terakhir kelompok Fanami gimana? Lancar diskusinya? Iya, terus? Oke, oke. Coba Bu Isma ini coba saya ingin jelaskan ke teman-temannya gimana persiapan pada di Pak Beton. Iya. Oke, lah silakan jelaskan ke temannya. Nggak usah malu, nggak usah takut salah ya. Jangan ketawa ya, didengarkan. Iya. Oke, gimana? Reni tahu yang dimaksud tadi, ngerti? Dapat poinnya? Dapat ya. Oke, dapat poinnya juga ya. Oke, ya. Oke, kalau begitu. Nah, sudah semua presentasinya, maaf, diskusinya sudah selesai semua. Sudah dicatat semua. Yuk, silakan maju ke depan, silakan dipresentasikan ya dari kelompok kakak. Oke, bagus. Kelompok kerapu, maju. Vera. Oke, kelompok Faname, maju ke depan. Zaini, silakan jelaskan ke teman-teman semuanya. Oke, luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan, applause ya. Teman-teman sudah berani untuk maju ke depan menjelaskan. Oke, anak-anak ya. Semuanya sudah paham kira-kira? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi keseluruhan yang kita bahas hari ini?
Oke, ya gimana pertanyaannya? Oke, pertanyaannya bagus ya. Kalau ditambah dikasih kapur ya untuk meningkatkan pH, untuk menetralisir pH ya. Kalau di akuarium seperti apa? Oke ya. Jadi memang ada beberapa kondisi yang membedakan. Kalau ditambah karena tambahnya tradisional, ada tanah di sana, artinya kita juga harus memikirkan kestabilan pH-nya. Tetapi kalau di akuarium ya karena wadahnya hanya akuarium saja, maka kita bisa lebih mengontrol ya kan, hanya wadah akuarium kasih air, otomatis pH-nya lebih terkontrol. Lain dengan kalau tambak, karena tambak ada tanahnya, makanya dia harus diberi kapur ya. Memang tergantung. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini ya, memang ya luasan wadah, karakteristik wadah itu akan menentukan bagaimana cara kita melakukan persiapan. Contohnya tadi yang ditanyakan oleh Vera tadi, kalau ditambah dikasih kapur, iya ya, karena memang ada tanah yang ada tambak tradisional, ada tanahnya yang juga ada pH tanahnya, sehingga kita juga harus pertimbangkan itu. Tapi pada wadah akuarium itu kita lebih terkontrol karena hanya akuarium saja, sehingga nanti yang masuk ke dalam situ air, maka yang perlu kita kontrol hanya pH air, itu ya. Oke, kesimpulannya hari ini ya, yang pertama tadi wadah akan menentukan, jenis wadah akan menentukan bagaimana persiapannya ya. Yang kedua juga jenis atau karakteristik ikan juga kita perlu pertimbangkan. Misalkan kalau ikan yang kerapu, masa iya mau kita taruh di akuarium ya, tidak, kesesuaiannya juga harus kita harus kita pertimbangkan juga. Oke. Kemudian kalau udang faname diletakkan biasanya ada di tambak atau di kolam beton atau di kolam terpal. Kalau udang faname ditaruh di keramba jaring apung, waduh ya, takutnya nanti dia ikut melaju bersama ombak gitu ya, sehingga kesesuaian komoditas juga menentukan wadah yang akan kita pilih. Oke, bagus sekali diskusi hari ini, Bu Isma. Sangat senang, sangat puas. Kalian mampu untuk berdiskusi dengan baik, mampu untuk menjelaskan kepada temannya juga dengan baik, mampu berani maju ke depan dengan baik ya. Untuk itu Bu Isma berikan aplaus saya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya anak ya, untuk menutup kegiatan hari ini silahkan kita lakukan apa? Ada pretest, ada post test ya. Silakan linknya juga sudah Bu Isma kirimkan lewat Google Classroom ya. Silakan dibuka dan dikerjakan ya. 10 menit aja nggak lama-lama. Oke, silakan. Kegiatannya nggak perlu terburu-buru ya, santai, fokus, nggak perlu longok-longok kanan kiri, fokus, nggak perlu contek-contekan ya, kerjakan dengan fokus. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nah, oke. Ya, kerjakan lagi aja. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah dikirimkan? Sudah dikirim formulirnya? Sudah? Oke. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri dengan doa, mari kita refleksikan bersama-sama kegiatan kita hari ini. Gimana?
Merasa senang hari ini dengan pembelajaran tutor sebaya? Senang ya. Apa kira-kira manfaat yang didapatkan? Mungkin Bu Isma ingin 1-2 orang berpendapat. Oke, Zaini, gimana Zaini? Jadi lebih paham kalau pakai tutor sebaya. Oke, nanti kita ulang lagi ya pertemuan berikutnya ya. Ya, gimana, Fer? Oh, jadi mau tidak mau dipaksa baca gitu, Fer? Oh iya, karena harus menjelaskan, makanya mau tidak mau harus baca. Oke, terima kasih anak-anak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita. Jangan lupa sesampainya di rumah nanti dibaca lagi materinya. Agar apa? Agar tidak mudah hilang materi yang sudah kita baca, kita pelajari. Oke, minggu depan, tidak minggu depan deh, hari Kamis ya. Karena kan ada jam Wisma lagi ya di hari Kamis. Kita akan mempelajari bagaimana penggunaan alat khususnya kualitas air ya pada wadah atau pada media pendidikan. Silakan dibaca, disiapkan karena selalu ada pretest ya. Jadi biar kalian lebih siap kayak gitu. Oke, silakan. Saya ini bisa ditutup, dipimpin untuk membacakan doa. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kita di minggu pertemuan berikutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah.